Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Salam Agus, saya mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Apakah Anda pernah atau saat ini sedang mengalami beban yang berat? Entah sakit yang menahun, entah penderitaan yang seakan menjadi menu harian, entah pergumulan-pergumulan hidup yang kadang-kadang menyesakkan hati, kadang-kadang membuat kita terdorong atau tergoda untuk menjadi putus asa. Apakah Anda saat ini sedang bertanya-tanya di mana Tuhan? Atas situasi, atas peristiwa atau pengalaman pergumulan-pergulatan yang Anda hadapi? Kalau Anda berada dalam situasi itu atau pernah berada dalam situasi itu, kita layak, saudara-saudari, untuk menimba inspirasi dari firman Tuhan hari ini. Khususnya inspirasi untuk teguh dan tetap kokoh menghadapi tantangan tanpa putus asa mencari pertolongan Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, wanita Kanaan yang kita dengarkan dalam perikop Injil tadi memohon bantuan bagi anaknya yang kerasukan setan. Dia meminta pertolongan Yesus. "Anakku perempuan kerasukan setan." Namun permintaan ini tidak langsung dikabulkan oleh Yesus. Sebaliknya Yesus mengatakan suatu kalimat yang seolah-olah menguburkan harapan ibu itu, mematikan harapannya akan pembebasan pemulihan anaknya. "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Begitu kata-kata Yesus yang nampaknya keras dan menusuk hati. Kalau kita hanya mempertimbangkan atau memainkan perasaan manusiawi terhadap kalimat ini, saudara-saudari, bisa jadi kita menjadi tersinggung. Bisa jadi kita menjadi sakit hati. Tetapi apa yang dapat kita bayangkan yang terjadi dalam diri, dalam hati perempuan Kanaan ini, saudari-saudara? Kata-kata Yesus memang keras. Tapi inilah menurut saya sebuah ujian iman yang membuat dia akan naik kelas, yang membuat dia akan mendapatkan pujian dari Yesus.
kata anjing, mohon maaf, kata anjing itu bagi kita seolah-olah hinaan, menjijikkan, terusir, tidak dianggap, dan sebagainya. Karena itu kesimpulan telah jelas. Tuhan Yesus tidak bersedia menolong. Dia menolak. Namun kisah ini saudara-saudari adalah kisah iman. Sekali lagi, jangan gagal paham. Kisah ini adalah kisah iman. Kata-kata Tuhan bermaksud justru untuk di satu sisi menantang imannya, di sisi yang lain menumbuhkan iman si ibu itu. Dia adalah Tuhan yang maha baik. Dia tidak mungkin menolak orang yang memohon kepadanya, asalkan dia sungguh percaya, dia memohon dengan iman. Mustahil jika Yesus menolak permohonan seorang yang berharap dan mengandalkannya. Karena untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus diutus ke tengah dunia. Bukankah Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa dia telah diutus untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada para tawanan, dan kabar baik kepada mereka semua yang berada dalam penderitaan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, perempuan Kanaan menangkap dengan baik apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus. Dia mampu melihat apa yang tidak kita lihat. Perempuan Kanaan ini sama sekali tidak merasa terhina. Dia sama sekali tidak merasa dilecehkan karena kata-kata Yesus yang keras. Kata anjing dilihatnya sebagai harapan. Anjing adalah hewan yang disayang, yang dibiarkan masuk, yang dibolehkan untuk makan remah-remah yang jatuh dari meja. Dan karena itulah dengan penuh iman dia katakan kepada Yesus, tapi anjing-anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Disinilah letak imannya yang dikagumi Yesus. Dia sama sekali tidak membayangkan anjing liar yang terusir atau bahwa martabatnya direndahkan sebagai manusia. Dia tahu, dia sadar akan maksud dan tujuan Yesus mengatakan itu. Karena itu sekali lagi dia sama sekali tidak merasa ditolak. Dia justru sebaliknya merasa dicintai, diberi harapan. Inilah contoh kepercayaan yang luar biasa. Ini contoh iman yang hidup, iman yang tidak mudah lemah, iman yang tidak mudah putus asa berhadapan dengan katakanlah ujian, katakanlah tantangan dalam hidup ini. Karena itu Yesus menanggapinya dengan sebuah pujian, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Maka pulilah anaknya, bebaslah anaknya dari setan yang merasukinya. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, wanita Kanaan telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan kebijaksanaan. Seringkali terjadi bahwa kita kurang iman. Kita mudah menggerutu, mudah komplain, mudah marah, dan gampang putus asa. Jika doa permohonan kita barangkali belum terkabul, jika harapan dan doa-doa kita kepada Tuhan, novena kita seakan-akan tidak dipedulikan oleh Tuhan, kita tergoda untuk putus asa, tergoda untuk kehilangan harapan kepada Tuhan, tergoda untuk tidak percaya kepada Tuhan lagi. Perempuan Kanaan yang bahkan bukan orang Israel mengajari kita bagaimana harus beriman dengan kokoh, beriman di tengah tantangan, beriman berhadapan dengan ujian yang seringkali tidak bisa kita hindari. Semoga kita
memiliki iman yang terpuji juga di hadapan Yesus, ketika kita mengalami beban-beban berat dalam hidup ini, penderitaan-penderitaan yang kadang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, pergumulan-pergumulan, pergulatan-pergulatan yang kadang-kadang memang menuntut iman yang besar. Percayalah, kita harus naik kelas dalam iman manakala kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Dia meskipun masalah seakan tidak pernah berhenti. Meskipun pergumulan silih berganti, meskipun macam-macam tantangan, macam-macam cobaan itu terjadi pada kita. Semoga Tuhan melihat iman kita yang besar dan juga mendapatkan pujian. Sungguh besar imanmu. Terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah menolak orang yang datang kepadamu. Seringkali Engkau mengizinkan masalah, pergumulan, pergulatan terjadi kepada kami untuk membuat kami semakin teguh kokoh dalam iman, untuk membuat kami tetap berharap dan mengandalkan-Mu. Kuatkan kami Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau senantiasa peduli, Engkau senantiasa memandang kami yang penuh harapan kepadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, yang sedang bergumul dengan beban-beban hidup yang kadang tidak bisa dihindari. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.